Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan manfaat hingga bermanfaat and study yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Namun, sebelum kita menuju kepada pengertian ikatan kimia, kita harus mengetahui hubungan kestabilan antara gas mulia dan konfigurasi elektron. Unsur-unsur gas mulia mempunyai 8 elektron valensi kecuali helium yang memiliki 2 elektron valensi. Karena unsur gas mulia memiliki 2 dan 8 elektron valensi, maka unsur-unsur tersebut bersifat stabil. Unsur selain unsur gas mulia cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia untuk mencapai kestabilan dengan cara melepas atau menerima elektron, ataupun pemakaian bersama pasangan elektron. Kemudian yang ketiga, kecenderungan unsur untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan 8 elektron valensi disebut kaidah oktet. Sementara itu, unsur yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas helium disebut kaidah duplet. Kemudian peranan elektron dalam ikatan kimia. Yang pertama, elektron pada kulit terluar atau elektron valensi berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Yang kedua, ion positif dan ion negatif membentuk ikatan kimia yang disebut ikatan ionik. Kemudian ikatan kimia dapat juga terjadi dengan pemakaian elektron ikatan secara bersama yang dikenal dengan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen bertujuan untuk mencapai konfigurasi stabil golongan gas mulia. Apa sih itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom-atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawa. Gagasan tentang pembentukan ikatan kimia dikemukakan oleh ilmuwan Lewis dan Langmuir yang berasal dari Amerika serta Kossel yang berasal dari Jerman. Dalam pembentukan ikatan kimia, golongan gas mulia 8A sangat sulit membentuk ikatan kimia. Diduga bila gas mulia bersenyawa dengan unsur lain, tentunya ada suatu keunikan dalam konfigurasi elektronnya yang mencegah persenyawaan dengan unsur lain. Nah, jenis ikatan kimia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua adalah ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah ikatan logam. Yang pertama adalah ikatan ion. Menurut James E. Brady, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. Sedangkan atom non-logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan, muatan ini terjadi tarik-menarik atau yang disebut dengan gaya elektrostatis yang disebut ikatan ion. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Nah, salah satu pembentukan ikatan ion adalah pembentukan NaCl. Proses terbentuknya ikatan ionik dicontohkan dengan pembentukan NaCl. Natrium atau Na dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 1 akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron, sehingga konfigurasi elektronnya berubah menjadi 2 dan 8. Sedangkan klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi elektron 2, 8, dan 7 akan lebih stabil jika mendapatkan satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 2, 8, dan 8. Jadi, agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium menyumbang satu elektron dan klorin akan menerima satu elektron dari natrium. Ketika natrium kehilangan satu elektron, maka natrium menjadi lebih kecil, sedangkan klorin akan menjadi lebih besar karena ketambahan satu elektron. Oleh karena itu, ukuran ion positif selalu lebih kecil daripada ukuran sebelumnya.
Namun, ion negatif akan cenderung lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Ketika pertukaran elektron terjadi, maka Na akan menjadi bermuatan positif atau Na+, dan Cl akan menjadi bermuatan negatif atau Cl-. Kemudian terjadi gaya elektrostatik antara Na+ dan Cl- sehingga membentuk ikatan ionik. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Masih menurut James E. Brady, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron sesama atom non-logam. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam bisa sejenis. Contohnya H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, I2. Dan berbeda jenis, contohnya H2O, CO2, dan sebagainya. Senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Ikatan kovalen berdasarkan pembentuknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen terangkap 2, dan ikatan kovalen terangkap 3. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang hanya memiliki satu pasangan elektron ikatan. Contohnya ada H2 dan H2O. Ikatan kovalen terangkap 2 yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasangan elektron ikatan. Contohnya ada O2 dan CO2. Sedangkan ikatan kovalen terangkap 3 yaitu ikatan kovalen yang memiliki 3 pasang elektron ikatan. Contohnya ada N2. Jenis ikatan kovalen berdasarkan polarisasi dibagi menjadi 2 yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh keelektronegatifan suatu unsur. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda keelektronegatifannya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris, mempunyai momen dipol. Ikatan kovalen yang terjadi antara dua atom yang berbeda disebut ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar dapat juga terjadi antara dua atom yang sama tetapi memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Selanjutnya, ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol 0. Atau mempunyai bentuk molekul simetri. Titik muatan negatif elektron persekutuan berhimpit sehingga pada molekul pembentuknya tidak terjadi momen dipol. Dengan perkataan lain bahwasanya elektron persekutuan mendapat gaya tarik yang sama. Nah, ikatan kovalen nonpolar terdiri dari ikatan koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom. Sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Jadi di sini terdapat satu atom pemberi pasangan elektron bebas, sedangkan atom lain sebagai penerimanya. Ikatan kovalen koordinasi kadang-kadang dinyatakan dengan tanda panah yang menunjukkan arah donasi pasangan elektron. Selanjutnya adalah perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion memiliki titik didih yang rendah, sedangkan senyawa kovalen memiliki titik didih yang tinggi. Senyawa ionik tidak mudah menguap, sedangkan senyawa kovalen sangat mudah menguap meskipun pada suhu kamar. Dalam air, senyawa ion cenderung larut, akan tetapi pada pelarut organik, senyawa ion tidak bisa larut. Sebaliknya, senyawa kovalen larut dalam pelarut organik, sedangkan pada air tidak larut. Senyawa ion mampu menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan, namun tidak dapat menghantarkan listrik dalam bentuk padatan.
Senyawa kovalen tidak mampu menghantarkan listrik dalam bentuk padatan atau lelehan. Akan tetapi, beberapa senyawa kovalen jika di dalam air mampu menghantarkan listrik. Yang terakhir adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersamaan elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Contoh, logam besi, seng, dan perak. Ikatan logam bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Contoh terjadinya ikatan logam, tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom besi atau Fe dapat saling tumpang tindih dengan tempat yang kedudukan elektron valensi dari atom-atom Fe yang lain. Tumpang tindih antar elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom Fe bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion Fe+, membentuk lautan elektron. Karena muatannya berlawanan, Fe2+ dan 2-, maka terjadi gaya tarik-menarik antara ion-ion Fe+ dan elektron-elektron bebas ini. Akibatnya terbentuk ikatan yang disebut ikatan logam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.